Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca doa Asmaul Husna. Terlebih dahulu kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita. Allah panjangkan umur kita dalam berbuat taat, anak keluarga kita yang sedang menuntut rezekinya Allah, supaya Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah buat kepala ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang menuntut ilmunya Allah, supaya Allah berikan ilmu yang bermanfaat di diri wa dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan teman kita, guru kita, sanak pemilik kita yang sedang sakit, supaya Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, ketambahan, keikhlasan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli kubur kita yang telah mendahului, supaya Allah terima amal ibadahnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bijahi Nabiyil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa, alladzi qaddara fahadah, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الجزاء ما بعد. Para ibu Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Kota Indah, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata ibu-ibu luar biasa. Semangat datangnya pagi-pagi. Biasanya diteriak-teriakin, 9:30. Masya Allah. Alhamdulillah. Babnya mendamaikan ya. Hadis keberapa, Bu? Kedua. Iya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya cuma 2, salah. Banyak. An Ummi Kulthum ya, binti Uqbah ibnu Abi Mu'ayth radhiyallahu anhu qalat,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan muttafaqun alaih wa fi riwayatin li muslimin wa fi riwayatin muslimin ziyadatan qalat wa lam asma'hu yurakhisu fi syai'in ma yaquluhu an-nas illa fi thalath ta'ni al-harba wal islaha bainan nas wa hadith ar-rajul imra'atahu wa hadith al-mar'ati zawjaha. Silakan. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abu Mu'aid radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk pendusta orang yang mendamaikan orang-orang yang sedang bersengketa karena ia menuju kebaikan atau ia mengatakan yang baik-baik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ada tambahan. Ummu Kulthum berkata, saya tidak pernah mendengar beliau membolehkan orang berkata dusta kecuali dengan 3 hal, yaitu dalam peperangan, dalam mendamaikan orang-orang yang bersengketa, dan dalam seseorang menceritakan keadaan istri dan suaminya. Dan cerita suami terhadap istrinya. Yang terakhir tadi Bu gimana? Iya. Yang ketiga Dari Aisyah dari enggak, maksudnya tadi yang poin terakhir. Dan enggak, maksudnya terjemahnya kurang pas gitu loh. yang terakhir ya Pak Ustaz. Poin terakhir dan Dalam mendamaikan orang-orang yang bersengketa dan dalam seseorang menceritakan keadaan istri dan suaminya. Oh, atau suami. nah itu makanya. Ya udah gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Dimaafkan. Jadi ini hadis tentang apa? Pertama tentang mendamaikan. Yang kedua tentang dusta. Ya. Mendamaikan itu hukumnya wajib bagi yang mampu ya. Jadi kalau ada seseorang yang bertengkar, bermasalah itu pihak lain wajib mendamaikan. Bukan ngompor-ngomporin, bukan malah iya memang gitu. Iya memang. Ini biasanya siapa itu? Bapak ibu itu. Iya memang iya. Iya saya juga tahu. Iya gitu. Bapak-bapak ya biasanya. Mama ngaku. Pokoknya tidak boleh. Iya memang itu gak boleh gitu. Jangan sekali-kali. Ini kadang-kadang bukan cari masalahnya apa langsung iya gitu. Jadi, tambah panjang urusannya. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang ketiga yang justru malah ngomong sini beda, ngomong sono beda gitu. Lain. Itu namanya punya 2 muka namanya itu. Kayak ular kok ada ular yang punya 2 muka, ular apa itu? Ular yang punya 2 muka, 2 kepala. Jadi namam itu. Jadi kalau kita ini apa? Memperkeruh suasana, ngompor-ngompori, justru kita ini tidak akan masuk surga Allah. La yadkhul jannata namamun. Kita tergolong oleh orang yang ngadu domba malah. Jadi tidak akan masuk surga itu. Wailul likulli humazatil
lumazah. Itu dalilnya itu. Jangan sampai ya, mau saudara kita, mau mantu dan anak kita misalnya, itu enggak boleh, kita wajib mendamaikan, wajib bagaimana supaya akur, supaya baik. Sebab akur itu lebih baik gitu. Nah, yang kedua tentang dusta. Dusta itu pada aslinya itu dosa besar. Ya. Dosa apa? Besar. Sebab kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba, takutlah kamu kepada dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebab pangkalnya orang berbuat jahat itu adalah dusta. Jadi kejahatan itu berangkat daripada kedustaan. Makanya enggak boleh. Nah, kalau sudah jahat, wa innal fujur yahdi ilan nar, akan mengantarkan kepada neraka. Maknanya dusta itu akibatnya itu neraka, itu dusta. Kita harus takut. Nah, Nabi hanya membolehkan dalam 3 hal. 1, di sini hadis ya, yaitu masalah perang. Nah, ini ada teman-teman yang menyamakan dengan pemilu ya. Pemilu dusta sono dusta ini, nggak bisa begitu. Kita lihat juga, kalau untuk mengarah kepada kebenaran dalam menurut agama dan negara, dusta boleh dalam pemilu. Tapi kalau hanya curang kemudian pengen menang supaya ya itu nggak boleh. Jadi ya perang itu tentunya ya Islam melawan non Islam itu, enggak kok partai melawan partai gitu. Yang kedua, dusta demi mendamaikan. Habisnya dia bilang enggak, dia mah begini-gini, gak usah tahu sendiri, padahal memang begitu. Ya, jadi nutup-nutupi keburukan orang terhadap lawannya demi islah, demi baik, akur, itu adalah boleh itu. Jadi demi kedamaian itu boleh itu. Termasuk hadithur rajul imra'atahu, cerita apa namanya, suami terhadap istrinya bohong gitu. Istri bohong, bohongin apa? Suami bohong, bohongin apa? Istri. Boleh nggak itu? Asal mulanya nggak boleh gitu. Begitu juga istri bohongi suami, tapi demi kebaikan. Misalnya begini, istri kalau mau ngasih duit sama orang tuanya atau saudaranya yang melarat misalnya nggak punya, suami selalu apa? Nggak ngasih gitu. Padahal duit sendiri ya, bukan duit, atau lebih kelebihan uang belanja misalnya, kelebihan uang belanja atau duit saya sendiri. Lah istri bohong demi kebaikan saudaranya supaya bisa makan macam itu boleh gitu. Atau sebaliknya, istri nggak setuju kalau suami ngasih apa, misalnya seorang laki-laki ngasih maknya misalnya, istrinya kalau lihat marah atau nggak boleh atau ngelarang-larang itu bohong. Enggak kok, cuman misalnya banyak kali ya, enggak, cuma 10 juta misalnya. Lah dia duitnya banyak misalnya, biasanya ngasih apa, kalau padahal ngasih 20 juta ya bilang 10 juta misalnya, misalnya. Mohon maaf ya, ini biasanya yang nggak ngasih itu biasanya, yang nggak ngasih banyak-banyak biasanya suami atau istri biasanya gitu. Tergantung ya. Mau suami mau istri, pokoknya kalau bohong demi kebaikan ya, istri bohongin suami. Tapi kalau misalnya apa namanya, suami kawin lagi, misalnya, mohon maaf,
Istri apa namanya nanya, enggak kok gitu. Lah itu nggak boleh kalau gitu, bukan demi kebaikan tuh, demi nafsu itu. Iya, baik untuk suami. Nah makanya nafsu itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau kembali kepada diri gitu, ya Bu ya. Jadi itu 3 hal. Jadi intinya hadis ini 2 masalah penting, yaitu masalah mendamaikan itu suatu keharusan, tidak boleh ada orang ribut lantas kita kompor-komporin supaya lebih panjang urusannya, itu ya, nggak boleh. Dan kedua ada dusta, pada dasarnya memang suatu dosa besar ya, termasuk dosa besar dusta. Tapi kalau dalam hal-hal demi kebaikan secara umum, secara Islam atau keluarga, itu boleh-boleh saja gitu. Ya. Amin ya. Nih. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya. Sami' Rasulullah SAW sawta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma wa idan ahaduma yastawdi'u al-akhara wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqul wallahi la af'alu fa kharaja alaihim Rasulullah SAW faqala aina al-muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf faqala ana ya Rasulullah wal ayu syai'in dzalika ahabba muttafaqun mana saudi'u yas'alu ayyadu anhu ba'du dainihi wa yastarfiquhu yas'alu rifqa wal muta'alli al harif. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertengkaran yang sangat keras di depan pintu, di mana salah seorang di antara keduanya itu minta keringanan dan minta dikasihani dalam masalah hutang kepada yang lain. Tetapi yang lain menjawab, demi Allah, saya tidak akan memenuhi permintaanmu. Kemudian Rasulullah keluar dan mendekati kedua orang itu serta bertanya, mana orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan? Ia menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka bagi orang itu apa saja yang ia sukai. Riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi ini hadis membicarakan tentang 4 hal ya, penting. Dicatat, ini penting banget ya. Ini hadis membicarakan tentang 4 hal penting. Pertama, lagi-lagi tentang wajibnya mendamaikan terhadap 2 orang yang berselisih paham. Tuh. Jadi pertama, wajibnya mendamaikan terhadap 2 orang yang berselisih paham, yang bertengkar. Ada orang berantem juga, jangan bela, kita jangan bela salah satunya ya. Bagaimana supaya akur gitu. Ini biasanya sering terjadi antara ipar ya. Antara apa? Kenal ipar gak? IP ipar. Ya. Kadang-kadang sama-sama ipar itu masing-masing nyari muka di hadapan mertuanya, ada begitu kan? Ada nggak? Ada. Dalam arti sama-sama ipar belagu lagi. Nyari apa? Muka.
perlu diketahui bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dan apa saja yang kita lakukan merupakan kebenaran, ini hakikatnya adalah nikmat dari Allah yang berupa sarana. Jadi nikmat di dunia itu kan ada dua hal. Ada apa? Nikmat agama, nikmat dunia. Tapi dua-duanya ini adalah sarana untuk meraih nikmat yang abadi, yaitu surga gitu. Sebenarnya apapun di dunia itu sebenarnya ya piring itu. Nasinya itu ya di surga itu. Surga itu gitu. Hakikatnya kalau kita berantem itu sebenarnya masalah apa? Masalah piring kan? Masalah apa? Piring. Kalau berantem masalah nasi bagus, surga mananya itu. Jadi berebut piring aja gitu. Ujung-ujungnya piringnya yang pecah. Ya. Jadi 4 masalah. Pertama adalah apa tadi? Wajibnya mendamaikan. Yang kedua masalah hukum meringankan meringankan orang yang punya utang terhadap kita. Apa itu? Yang kedua adalah hukum atau sunnahnya gitu saja. Sunnahnya meringankan bayar utang terhadap orang yang punya utang kepada kita gitu. Paham nggak? Sunnahnya yang kedua, sunnahnya meringankan pembayaran utang orang lain terhadap kita. Artinya kalau ada orang punya utang sama kita, itu sunnahnya kita ini meringankan. Lah meringankan itu banyak. Ada kalian meringankan, dibebaskan, sangat ringan, bisa, bagus, lebih bagus. Ada kalanya ngurangi jumlah utang yang harus dibayar. Ada kalanya menangguhkan pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Intinya itu. Ini sunnah, nggak wajib, itu sunnah. Sunnah. Jadi masalah kedua apa tadi, Bu? Enggak, bukan itu. Iya benar. Meringankan apa? Bukan itu maksudnya. Sunnahnya tadi. Karena ada 3 masalah. Sunnahnya meringankan pembayaran utang. Bukan itu yang, kan ada 4 masalah tadi, ya kan? Hadis ini ada 4 masalah penting. Yang pertama tentang apa? Wajibnya mendamaikan. Yang kedua, dan meringankan, sunnahnya meringankan ini ada 3 gitu loh. Maksudnya gitu, ya. 1, membebaskan secara total gitu. Ini bagus. Yang kedua, mengurangi jumlah pembayaran hutang. Misalnya punya utang 10 juta, udah bayar 5 juta aja misalnya. Yang ketiga, menangguhkan pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Ini loh maksudnya. Paham? Jadi masalah yang kedua ini ada 3. Meringankan itu loh. Meringankan itu ada 3 itu. Paham, Bu? Ilok kagak paham? Ilok apa tadi? Masa gak paham?
Ah. Siapa meninggal? Orang yang membebaskan utang. Ya. Iya, udah saya bebaskan, iya betul. Harus itu. Iya bang, harus ketahui. Udah, memang punya dulu sudah saya bebaskan. Ya. Jadi supaya warisnya tahu. Gitu. Takutnya nanti ada orang lain tahu bahwa ya si A yang meninggal tadi punya utang kepada ibu misalnya. Nah, sementara anaknya nanya, ternyata ibu bilang nggak punya, gitu. Itu takutnya nanti jadi ganjelan, makanya dikasih tahu ahli warisnya kalau dia nanya. Sunahnya gitu. Udah enggak, jadi udah enggak ada tanggung jawab lah, berarti apa sama. Ya. Utang yang belum dibebaskan baru ada ya, apa namanya, persoalan di akhirat. Perlu dilihat dalam surah apa namanya, Wattaquyun. Di dalam Al-Quranul Karim ini tentang apa? Tentang meringankan ya, meringankan pembayaran utang dalam Al-Quran. Ini dalilnya Bu ya. Halo juga gitu Bu. Dalilnya Al-Baqarah 280 dan 281. Delapan 280 dan 280. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Wa yang tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang punya utang memiliki kesulitan, ya, orang yang punya utang memiliki satu, fanadiratun ila maisarah, dikasih keringanan untuk ditunda pembayarannya pada ketika jatuh temponya ditunda. Itu satu, tunda. Ya udah nanti gak apa-apa lah gitu. Nggak boleh marah-marah. Itulah. Tapi orang yang utang harus ngerti juga keadaannya. Keadaan yang ngutangi kadang-kadang kan utangnya gampang, bayarnya susah. Warganya. Iya sebenarnya kan utang piutang kan dicatat mestinya kan. Catat. Iya, catat. Iya dikasih harus diwarisnya dikasih tahu nanti gini. Misalnya persoalannya kan persoalan nanti ketika mati yang punya utang meninggal, sementara kan itu kan diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi gini. Orang yang hidup itu sebagaimana mewarisi harta itu juga mewarisi utang. Jadi warisan ada dua. Yang enak yang mana? Ada warisan bayar utang, ada warisan dapat pembayaran utang. Yang enak yang mana? Ya itu. Makanya ahli warisnya harus tahu juga. Kalau udah diikhlaskan sih sebenarnya nggak perlu, cuman supaya nanti nggak takutnya anaknya ini ganjil kalau masih ada yang punya utang itu gitu. Yang justru yang dikasih tahu itu yang wajib ya. Yang wajib dikasih tahu itu adalah yang belum dibebaskan. Tapi kalau yang udah dibebaskan itu bagusnya dikasih tahu supaya dia tidak jadi ganjilan ahli waris itu loh, itu aja. Paham Bu? Ya. Jadi yang wajib dikasih tahu yang belum dibebaskan, yang nggak dibebaskan. Ya.
Itu kan jadi sebab kalau udah dibebaskan kan yang meninggal nggak masalah gitu, nggak ada masalah. Gitu. Kan kaitannya yang meninggal aja. Tapi kalau belum dibebaskan wajib kasih tahu supaya dibayar. Kalau belum dibayar kan masalah bagi yang meninggal kan. Segala kebaikannya ditangguhkan untuk dibalas oleh Allah SWT di alam barzakh. Artinya tidak perlu-perlu banget kalau dibebaskan kasih tahu, nggak perlu banget. Kalau tidak ada ganjelan bagi orang yang atau bagi ahli warisnya gitu. Ini keringanan yang pertama adalah dia tangguhkan pembayarannya. Lagi-lagi gini, siapapun yang ngutang niatnya membayar, orang yang punya utang wajib niat membayar, wajib itu. Niat serius banget. Maka kata Nabi, siapa yang ngutang dan berniat membayar, maka Allah akan mudahkan untuk membayarnya. Nah, Allah mudahkan ini kadang-kadang orang udah serius gak mampu juga kan ada. Ya Allah gitu, pengen bayar utang gak usah amat gitu. Padahal udah niat banget itu. Ada begitu. Ada yang niat banget, begitu nyari gampang bayar utang. Itu dimudahkan. Yang kedua, ya, begitu dia niat serius tapi nggak bisa bayar juga sampai dia mati. Padahal janji Nabi tadi Allah akan membayarkan, tapi kenapa nggak bisa membayar? Padahal serius. Nanti Allah akan menawarkan kepada dua belah pihak, karena ditemukan yang utang dan yang piutang, yang diutangi, ditemukan. Yang ngutangi ditanya sama Allah, wahai fulan bin fulan, ya, apakah kamu aku yang bayar atau dia yang bayar dengan pahalanya, dengan pahala amalnya? Tawarkan sama Allah. Kalau dibayar Allah, surga. Kalau dibayar oleh hamba tadi yang punya utang, hanya sesuai dengan utangnya daripada kebaikan tadi. Ada hitung-hitungan, tapi kalau Allah surga, dia tentunya akan milih dibayar oleh Allah, dibayar surga. Makanya orang yang utang itu ya selalu beruntung daripada orang yang utang ya. Nah, matlul ghani dzulmun, enggak tahu udah lewat belum? Penundaan pembayaran utang bagi orang sudah mampu itu dolim besar juga. Apa maksudnya? Udah mampu, alokasi mampu kok gak bayar juga, itu dolim. Dzulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Kedoliman akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Di alam barzakh gelap, gak ada cahaya. Mau melihat siratal mustaqim gelap, gak melihat ya kan. Makanya kalau sudah mampu berkewajiban untuk mengsegerakan, jangan nunda. Paham ya? Ustaz mau nanya boleh? Boleh. Silakan Ibu. Itu kan tadi tentang hutang harta ya Ustaz. Tapi kadang-kadang ada hutang kata-kata juga. Misalnya janji, misalnya ntar kalau tanah aku laku nih, kamu aku kasih ini, itu kan hutang juga nggak ya? Termasuk hutang nggak kalau dia? Tapi tanahnya laku. Misalnya gitu. Terus kalau dia janji. Janjinya itu kan termasuk hutang nggak ya? Oh iya, termasuk utang juga. Itu nanti dolim juga, nanti di kiamat akan ditagih juga sama gitu. Ya, jadi ya itu kedoliman juga. Jadi gini ya, utang itu banyak. Ada memukul. Mukul kan harus balas pukul. Jadi ada orang utang mukul. Dia mana yang dipukul? Kalau muka-muka, kalau tangan-tangan, itu akan dituntut di akhirat kalau sebelum minta maaf. Kemudian ada orang bunuh juga, ya, nuduh juga apa? Nuduh fulan bin fulan, nuduh ini, menuduh itu juga utang juga.
Ya, harta akhadha malahada, mengambil harta si fulan juga apa? Atau janji mau ngasih si fulan, begitu dia kok enggak ngasih, itu juga utang juga. Kebaikan dia akan diambil, dibayar. Jadi itu utang banyak. Janji juga utang, pukul aja, semua akan ditagih dari kiamat. Segala sesuatu bentuk kejahatan di dunia ini terhadap orang lain, kedoliman ya, kedoliman itu harus dibayar dari kiamat. Makanya Nabi kan bilang dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, atadruna manil muflisu, tahukah kalian siapa itu yang muflis, yang bangkrut? Bangkrut itu berarti awalnya apa? Awalnya apa? Kaya. Itu namanya bangkrut. Kok jatuh miskin namanya bangkrut. Kalau memang dasarnya udah miskin, bukan bangkrut, memang miskin dari biasa. Bangkrut itu awalnya kaya. Kaya apa? Kata sahabat, yang bangkrut ya Rasul, yang nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya ini, nggak punya ini. Oh bukan. Orang yang bangkrut itu meninggal dunia dalam keadaan apa? Membawa kebaikan banyak, pahala sholat, puasa, sedekah, macam-macam. Tapi sayangnya di sisi lain banyak mendolimi orang lain. Digambar Rasul Nabi, yaitu adalah waqatala hadza, dia membunuh si fulan, waqada menuduh si fulan, wa akhadha mala hadza, mengambil atau wa darabata, memukul si fulan. Fa akhadha hadza, satu si fulan nanti di kiamat mengambil kebaikannya si B, C. Ya, fa idza faniyat hasatul qalbi yudad. Begitu dibayar ternyata masih ada orang yang belum dibayar, sementara pahalanya udah habis. Gimana itu? Akhirnya apa? Dosa orang yang didolimi diambil, ditimpahkan kepada dia. Coba, fashabu ala ujum, kemudian dia diseret karena apa? Pahalanya habis, malah nambah dosa dari orang lain, dapat dosa dari orang lain, diseret tengkurap, fayulqa fil jahannam, dimasukkan dalam neraka jahanam. Diseret tengkurap, bung. Pilih mana, tengkurap atau telentang seretnya? Saking. Ya Allah ya Karim, inilah jadi apa? Segala bentuk janji-janji itu juga utang. Hati-hati ya. Na'udzubillah min. Dusta kepada suami tanpa sebab juga. Maka nanti ada orang suami masuk surga, istri masuk neraka. Ada sebaliknya. Suami suka bohong terus sama istri, istrinya di surga, suaminya di neraka, ada lagi. Ada dua-duanya di surga, ada dua-duanya baik. Ada dua-duanya di neraka juga ada. Pilih mana? Ibu-ibu di surga, suami neraka atau bagaimana? Atau sebaliknya? Dua-duanya di mana neraka? Surga. Ya jangan pada bohong, jangan saling mendolimi kalau gitu. Pada akur. Kenapa bu? Tahu bu? Ngerasa ya? Bu? Ngerasa? Iya ya. Iya bu, perlu kata. Jadi saling cinta mencintai itu akan menyebabkan masuk surga. Jangan harap suami istri, anak atau bapak, ipar antar ipar, tangga antar tetangga masuk surga kalau nggak saling mencintai. Jangan harap itu. Surga haram bagi orang yang saling membenci. Surga haram bagi orang saling tolak belakang. Halo. Perhatikan hadis Nabi ini, hadis sahih. La tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sebelum kalian menjadi orang yang beriman. Muslim mananya. Alhamdulillah kita semuanya syarat pertama sudah apa? Ada, dapat. Ini muslimah semuanya kan? Muslim semuanya enggak? Enggak. Saya tuh tanya muslim semuanya enggak? Enggak. Muslimah semuanya enggak? Oke, masuk.
Paham tuh? Dengerin kedua. Wala tu'minu hatta tuhibbu tahabbu. Kalian tidak tergolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, sehingga kalian saling mencintai. Masuk? Tadi kan ngaku mau iman semuanya. Sekarang saling mencintai semuanya enggak? Ciri iman adalah saling mencintai. Benar? Enggak pernah berantem? Sama tetangga? Sama temen? Kok jawabannya ngeper begini sih, nggak nafas? Yang bener apa? Enggak. Enggak pernah marah sama suami. Lah tadi kata mencintai gimana sih? Suaminya nggak pernah marah. Enggak. Oke. Ciri orang yang beriman adalah tidak marah-marahan, ada saling mencintai. Cintanya menurun atau meningkat? Dihitung-hitung dari menikah sampai sekarang, meningkat atau menurun? Ya terserah deh, pokoknya deh, saya teman nanya. Meningkat ya, oke, udah. Meningkat ke awal bulan. Dasar Bu ya. Astaghfirullah Rabbal Ya astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah salam ya Rabbi ashani wa daraji adfat ya jiratal alamin ya ilal judi wal karami la judi wal karami. Udah banyak istighfar ya Bu ya. Ya Allah. Memang tadi saling mencinta berarti tidak masuk surga kalau nggak beriman. Orang beriman harus saling mencinta. Berarti cinta menyebabkan masuk surga, kan gitu. Terus caranya bagaimana gitu? Caranya bagaimana supaya saling mencintai? Caranya gimana sih kok gedek terusnya? Asal lihat tampangnya, ih lah, masya Allah ya. Kadang-kadang ada asal orang ketemu orang itu aja rasanya udah empet banget, gergetan banget. Dia lagi. Di sana ketemu, di sini ketemu, dia lagi yang lain kayak gitu. Yang lain kayak dia lagi. Padahal ya. Caranya gimana? Nabi memberikan solusi, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum, maukah kalian aku tunjukin sesuatu yang mana kalau kalian kerjakan akan saling mencintai. Nabi tunjukkan. Enteng sebenarnya amalnya. Caranya gimana? Afsyus salam.
Lagi marah-marah, assalamualaikum. Misalnya kita dimarahin misalnya dimarahin sama saudara, assalamualaikum. Kita bawain duit, kita bawain makanan. Lagi marah kita salamin, kita bawain makanan. Jadi nggak marah? Suami marah luar biasa, assalamualaikum Pak, apa maunya? Ayo ngomong. Oh, pengen apa coba? Ya. Pokoknya asal saling marah kita berikan salam, kita berikan hadiah. Enggak jadi itu. Cuman kan kadang-kadang kalau udah saking bencinya seubun-ubun, seubun apa? Itu ngasih salam tuh berat loh, Bu. Betul apa enggak? Salam. Makanya salam itu salah satu nama surga. Betul? Dalam surah 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Itu dalam surah Yunus surah 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu selalu mengajak kepada kalian. Selalu, enggak bosan-bosannya. Wallahu la yas'am. Allah enggak pernah bosan, sekalipun kita udah kadang-kadang malas, kadang-kadang bete, boleh macam-macam deh. Tetap Allah malah selalu mengajak kepada kalian ila daris salami, untuk bagaimana masuk negeri atau rumah keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Tapi Allah memberikan kesadaran petunjuk bagi orang yang mau, ya. Jadi Allah memberikan petunjuk ke jalan yang benar bagi yang mau, yasha, ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap Allah assalam. Makanya salam itu bagian daripada nama surga. Daris salam. Ada masjid namanya Darus Salam. Di Hankam itu ada Darus Salam. Di Jati Bening Persada Darussalam. Ya itu artinya apa? Makanya salam itu penting. Salam adalah ibaratnya air. Ibaratnya apa? Air. Kemudian marah itu, kebencian itu ibaratnya api. Api bisanya padam dengan apa, Bu? Air. Nah, orang marah itu bisa padam karena salam. Ada orang mau ketemu sama kita, nyari jalan lain. Kita lihat, assalamualaikum. Begitu, Bu. Bu, assalamualaikum. Dia ngelingok, belah. Bang, kau pikirin. Ya biarin, nggak apa-apa, salam aja. Lama-lama bosen. Ada begitu, Bu? Lah, semuanya ada, gimana sih, Bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Iya. Beri salam kan sunnah itu. Jadi
kirim WA tanpa salam, ya kan? Pakai bismillah, itu dapat sunnah satu. Sunnahnya segala sesuatu diawali dengan ya bagusnya double. Ya, bagusnya tapi kan nggak harus ditulis bismillah, kan nggak harus ditulis kan. Iya. Ya nggak dapat apa sunahnya salam, jadi nggak dosa, enggak. Ya. Namun kalau kita WA ada salamnya harus dijawab dengan ada salamnya, nggak boleh dijawab dengan basmalah. Ya, itu aja. Jadi yang memulai sunahnya basmalah dan salam. Yang jawab sunahnya sunahnya basmalah, wajibnya jawab salam. Silpamin, halo, yang belakang ini enggak nih? Dong nggak? Ibu-ibu dong nggak nih? Dong apa sih bu? Paham ya dong. Ibu paham nggak? Pertanyaan begini, ada orang WA pakai basmalah, nggak pakai salam. Ya, ini nggak dosa, tapi dapat sunahnya baca basmalah. Paham? Karena basmalah itu sunnah, salam juga Andai kata tanpa basmalah, tanpa salam juga nggak dosa, ya. Tapi kalau orang ini yang dikasih WA selalu nggak jawab salam, jangan kasih salam, kesian dia. Paham? Kan ada orang kita WA-nya ada assalamualaikum, tapi dia nggak jawab langsung. Ini jangan lagi-lagi jangan kasih salam, karena nanti takut dia dosa masalahnya. Paham? Ada nggak orang jebel SBA nggak jawab salam? Ada nggak? Mana orangnya? Ini yang WA pertama ini harus tahu diri, artinya tahu bahwa orang ini nggak pernah jawab salam, udah nggak pakai salam. Kesian takut dia dosa. Kan jawab salam hukumnya wajib. Kalau bisa dua-duanya. Tapi tidak harus bismillah, itu nggak harus ditulis. Bismillahirrahmanirrahim tulis itu loh. Nggak ditulis, kan ada orang bismillahnya ditulis di situ bismillah itu kan. Ada. Jangan jawab waalaikumsalam, orang nggak ada salamnya kok. Bismillah juga jangan dijawab bismillah, jangan gitu. Jadi bismillah tidak harus ditulis, bisa dibaca terus bismillahirrahmanirrahim, nulis assalamualaikum misalnya. Jadi ya afdalnya ya dua-duanya gitu. Afdalnya dua-duanya. Lah yang jawab nulis basmalah sunnah, tapi salamnya jawabnya wajib, karena jawab salam itu wajib. Bagi orang yang kalau di WA ada salamnya nggak pernah jawab salam, jangan dikasih assalamualaikum, sebab jawab salam itu wajib, sementara dia nggak pernah jawab, kan dia dosa, berarti kita membuat dosa orang gitu loh. Kalau misalnya pagi-pagi itu kan suka kalau misalnya ya pagi-pagi apa? Ada suka yang ngirim WA mendoakan, mengucapkan semoga ini itu, terus kita baca, tapi kita tuh malas dijawab gitu. Dosa nggak tuh kan? Sering begitu kan di setiap grup-grup gitu kan. Ayo grup mana yo? Tiap grup. Setiap hari itu kan sering banget ada yang suka berdoa di grup, tapi kadang-kadang kita nggak jawab gitu. Soalnya makanya gini, grup itu ada bagusnya ada enggaknya ya. Ada bagusnya enggaknya. Enggak bagusnya assalamualaikum teman-teman gitu kan. Itu wajib grup itu semuanya waalaikumsalam, wajib, karena grup. Wajib enggak? Tapi wajibnya wajib kifayah. Nanti harus ada yang jawab. Paham? Sini
Jadi kalau salam di grup berarti jawabnya fardu kifayah. Kalau salamnya satu musuh satu masing-masing individu itu wajib ain. Itu paham Bu? Kemudian kalau kita dikasih suatu doa, berarti kan dikasih. Kata Nabi fakafi'uh, balas. Balas. Nah, balas ini juga ya, bagaimana balas itu? Ya, dikasihkan grup itu, apa semua wajib balas apa enggak gitu ya. Ya. Nafkah fi'u ini kan sunnah. Kalau balas salam wajib atau fardu kifayah tadi di grup ya. Tapi kalau baca doa tadi mengaminkan itu sunnah. Jadi enggak. Karena ada kalanya orang itu enggak berkenan untuk atau enggak sempat untuk balas karena kebanyakan. Ya kan bisa saja. Itu enggak dosa gitu. Enggak dosa. Kemudian diwakili. Nggak bagusnya itu kalau dalam grup itu adalah saling menjatuhkan, ada kata-kata yang menyakitkan, atau nge-share sesuatu yang lain nggak suka, kan ada begitu. Makanya saya alhamdulillah nggak punya grup. Saya nggak punya grup, saya hapusin semuanya di HP, kecuali satu di pesantren anak saya ya. Sama saya izin saya keluar dari grup gitu. Ya. Hanya apa Bu? Pak, ini nggak selesai pengajiannya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kita udah damaikan ya, mereka berdua ya, bisa damaikan gitu. Ya. Tapi ternyata mereka itu tetap masih marah. Kita pikir udah damai ya gitu, tapi mereka berdua itu masih akur gitu. Akur. Enggak lah, udah disediakan dia yang dosa mereka berdua. Supaya bagaimana bagaimana supaya selalu damai. Ini ada caranya Bu ya. Ibu masing-masing kasih duit itu. Itu mari semuanya itu. Kenal mari enggak? Sembuh. Kasih duit. Nih kamu 1 juta, ini 1 juta. Ini 10 juta, 10 juta. Jangan berantem lagi ya. Oke Bu, pasti begitu. Ya, kasih masing-masing 10 juta ini. Pokoknya ya enggak 10 juta, 1 juta dulu aja udah seneng banget itu Bu ya. Ibu kasih duit enggak waktu damai? Enggak. Enggak. Hah? Enggak. Ya, enggak, maksudnya kalau supaya selalu damai, Ibu kasih duit masing-masing Bu, damai nanti. Enggak wajib ngasih uang. Kalau pengen harus, tapi Ibu udah berusaha damai kan udah bagus ya. Artinya kalau itu terserah dia lah kan. Iya. Nah, jadi ini meringankan ya. Lanjut ya Bu ya, ayat Al-Quran tadi 280 ya. Jadi pertama meringankan ini adalah menangguhkan. Ngerti? Yang kedua, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu bebaskan. Kalian bersedekah akan utang tadi, maknanya membebas. Itu lebih baik untuk kalian jika kalian tahu bahwa pahala daripada sedekah dengan cara membebaskan utang itu ya lebih baik. Artinya pahala dari Allah lebih banyak, lebih bagus daripada uang yang kamu utangkan gitu. Sebab begini, nagih itu kadang-kadang jengkel. Betul? Nagih kadang-kadang sampai membuat kita marah. Udah kita bebaskan, ngarepin pahala dari Allah, balasan dari Allah, bisa di dunia, bisa di akhir, dan bisa dua-duanya. Itu lebih bagus. Kalau kalian tahu, ya kalau nggak tahu ya.
Nah, membebaskan ini ada dua, ada kalanya sebagian, ada kalanya apa? Keseluruhan. Terserah. Jadi itu ada tiga tadi meringankan. Ada kalanya menangguh, mengurangi bayar utang, ada kalanya membebaskan semuanya. Ada tiga berarti. Ini masalah yang keberapa tadi? Halo, lupa ya. Hadis tadi kan ada empat masalah kan? Betul? Satu masalah mendamaikan, yang kedua masalah meringankan pembayaran utang. Balik kepada hadis. Keburu habis waktunya. Yang ketiga, ini ibu ingat nggak ini tadi yang kita bahas? Saya lagi. Hadis yang ketiga ini ada empat masalah penting. Satu masalah apa? Wajibnya mendamaikan. Yang kedua masalah apa? Meringankan pembayaran. Meringankan ada berapa macam? 3. Satu, membiasakan. Yang kedua mengurangi pembebasan. Yang ketiga apa? Terserah bolak-balik gak apa-apa, nggak jadi pertanyaan, nggak dari pertanyaan kubur kok ya. Terserah. Yang penting meringankan ada 3 macam. Nah sekarang masalah ketiga dari hadis. Paham nggak Bu? Ya, supaya paham gitu loh. Yang ketiga, dilarang bersumpah untuk melakukan kebaikan. Untuk tidak melakukan ya. Dilarang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Dilarang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Gimana itu? Orang jangan sumpah tidak bakalan melakukan ini, padahal bagus. Tadi kan bilang ada orang ribut masalah utang piutang di depan pintu Rasulullah, deket pintu lah ya, ramenya gimana? Yang ngutang minta diringanin, kurangin dong, saya nggak mampu. Enggak, saya nggak bakal melakukan itu demi Allah, gitu kan? Jadi jangan bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Kebaikan apa tadi? Pengurangan bayar utang. Merasa kesian orang yang utang keberatan. Saya tidak akan melakukan demi Allah gitu. Itu dilarang oleh Nabi. Mana gini, kalau orang belum melakukan kebaikan gak bisa atau belum bisa, jangan pakai sumpah gitu loh. Udah, saya gak bisa, maaf ya, gitu aja. Saya gak bisa ngurangin kebutuhan saya banyak. Ngerti Bu? Gak usah, wallahi demi Allah saya tidak akan mengurangin pembertang. Pokoknya harus dibayar apa adanya. Ngutang doang mau, bayarnya cerat-cerit. Ya, nggak boleh begitu, nggak boleh demi Allah gitu loh. Lah caranya gimana kalau disumpah? Ya. Caranya supaya dapat keberkahan, pelanggar itu sumpah. Sumpah itu mesti pelanggar. Pelanggar gimana? Kurangi. Tapi tentunya adalah ada yang disebut kafaratnya. Jadi kalau orang melanggar sumpah itu ada kafaratnya. Kafarat apa? Dendaan. Demi Allah saya tidak akan ngaji lagi misalnya. Jangan pakai demi Allah gak akan ngaji lagi. Gak ngaji aja silakan gitu loh Bu. Ya. Melanggar sumpah itu ada dendaannya. Dendaannya apa? Di Al-Quran diterangkan oleh
dalam surah Al-Maidah. Surah apa? Al-Maidah. Ya. Ayat yang ke-89 itu tentang apa? Tentang melanggar sumpah. Dendaannya ada 3, antar 3. 1, memerdekakan budak. Ini berat, mahal, gak ada budak juga. Yang kedua adalah memberi makan 10 miskin yang sesuai dengan apa yang kita makan. Ini adalah mampu kita. Atau kita apa? Memberikan pakaian suatu rokobah. Pertama apa tadi? Maaf, memberikan makan apa orang? 10 orang miskin. Yang kedua apa? Memberi pakaian. Ketiga budak ya. Ketiga urutannya Bu, lebih mahal di belakang ya. Jadi antar 3 ini kafarat itu. Memberikan 10 makan orang miskin, kemudian memberikan pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Urutannya begitu. Ini yang mesti urut. Famalam yajid, tapi nggak mampu, puasa 3 hari. Jadi minimal kalau nggak mampu itu puasanya, dendaannya kafaratnya 3 hari puasa berturut-turut tentunya. Ini masalah yang ketiga. Ya, tidak boleh sumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Sebab suatu saat kita pasti akan melakukan kebaikan yang kita nggak kerjakan gitu kan. Karena dia tahu akan pahalanya tentang kebaikan tadi, termasuk pahala tentang apa? Meringankan tadi, bayar utang, itu kan pahalanya besar itu. Ya. Lah pahalanya di mana? Pahalanya tadi ayat berikutnya tadi 281 tadi ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Jadi pahala tentang meringankan pembayaran utang ya. Dan jangan sumpah kalau tidak melakukan, sebab kebaikan tadi, sebab suatu saat kita ketika tahu akan pahalanya kebaikan tadi, dia akan melakukannya. Kalau melakukannya maka dia melanggar sumpah, berarti bayar kafarat itu. Oke, bayar kafarat misalnya ringan, misalnya di bang 70 orang miskin ini gampang lagi itu misalnya. Ya kalau lagi punya, kalau enggak misalnya puasa kan berat juga. Puasa itu ber3 hari kan terus susah juga, berat juga. Pahalanya di mana? Orang yang melakukan kebaikan termasuk peringan bayar utang tadi, yaitu Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Rujuk itu kembali. Mananya mati. Mananya pulang. Yarji'u itu pulang. Berarti di sini ayat kamu akan tahu semua orang akan ditunaikan, dibayar apa yang dia lakukan. Termasuk akan dibayar orang yang meringankan pembayaran utang, membebaskan semua atau sebagian, atau ya menangguhkan, itu pahalanya besar. Nggak pakai sumpah. Ya, ini ayat terakhir. Ya, 3 hari Nabi meninggal, ayat terakhir lagi, nggak ada ayat lagi. Kalau ditanya kapan ayat terakhir turun kepada Nabi, Al-Quran, ayat Al-Quran yaitu Al-Baqarah 281. Ini terakhir. Al-Yauma itu enggak terakhir, sebab Al-Yauma akmaltu lakum itu turun di padang Arafah, yaitu bulan Dzulhijjah tanggal 9.
Sementara Nabi wafatnya di bulan Rabiul, masih ada berapa hari lagi? Berapa bulan lagi itu? Muharram, Safar, Rabiul, sekitar 83 harian Nabi wafat setelah haji. Nabi sebelum wafat baca ayat ini, diturun ayat ini, wattaqu yauman turja'un. Ini ayat terakhir kalinya. Al-yauma itu bukan terakhir. Yang terakhir Al-Baqarah 200. Ini ayat ayat ini mengingatkan kita bahwa kita semua akan pulang kampung, ya. Akan pulang kampung dan biasanya kalau pulang kampung kita akan membuka oleh-oleh kita, bekal kita akan kita buka, ya. Turja'un. Ini masalah yang ketiga. Keempat. Jadi masalah ketiga, jangan sumpah untuk tidak melakukan. Yang keempat harus apa? Sebaiknya sumpah tadi kita pelanggar itu. Masih sumpah, cuman yang keempat masalah sunnahnya. Ya, sunnahnya menarik sumpah dan membayar kafarat gitu ya. Sunnah jadi kalau kita sumpah untuk tidak melakukan kebaikan, itu sunnahnya kita apa? Kita menarik sumpah tadi dan kita bayar kafarat. Kafaratnya ngasih makan 10 miskin atau berikan pakaian atau berikan budak. Kalau nggak mampu semuanya, kita puasa 3 hari berturut-turut. Paham Bu ya? Insya Allah. Ya Bu. Niatnya, niat apa? Niatnya bayar kafarat lah. Niat bayar kafarat. Kafarat apa sih? Dendaan. Ya. Niatnya itu. Tapi wajib berturut-turut, gak boleh selang-seling. Misalnya puasa hari Senin, Selasa, Rebu gitu. Senin, Selasa, Rebu. Kalau batal yang kedua, ngulangin dari awal lagi. Ya. Mendingan beli nasi Padang 10 bungkus. Selesai daripada puasa. Ya enggak? Kalau biasa makan Padang, kalau biasa makan warteg, ya warteg. Tapi warteg sekarang lebih mahal Bu. Apalagi dago ya. Dago itu memang. Kenal warteg dago enggak? Langganan jangan-jangan ya. Langganan lauknya sana ya. Kalau malas masak lawak, belinya di mana itu? Dago. Ini dago Bandung apa dago Sahabat ini? Bukan dago Bandung ya. Dago Bandung mahal. Aduh, jadi bahas makanan ini ya. Lanjut Bu. Lanjut apa udah? Lanjut ya. Wa Nabil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu balaghahu anna Bani Amr ibn Auf kana bainahum syarrun fa kharaja Rasulullah sallallahu yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu fa hubisa Rasulullah sallallahu wa hanatis shalah faja Bilal Abi Bakr anhu ma faqala ya Abu Bakr inna Rasulullah qad sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis shalah falak anta umman nas qala na'am in syi'ta fa aqama Bilalun as-shalah wa taqaddama Abu Bakar fa kabbara wa kabbara an-nas fa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufufi hatta qama fi as-saffi fa akhadha an-nasu fi tasfiq wa kana Abu Bakar anhu la yaltafitu fi as-salah falamma akthara an-nasu at-tasfiq iltafata fa idza Rasulullah sallallahu fa asyara ilaihi Rasulullah farafa Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah wa raja'al qahqara
wa ra'ahu hatta qama fi shafi fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla lin-nas falamma faragha aqbala 'ala an-nas faqala ayyuhan nas malakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadtum bi tasfiq innama tasfiqu lin-nisa ya man nabahu syai'un fi sholati falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'u haddun hatta yaqula subhanallah illa tafata ya Abu Bakar ma manaka antusalli bin nas hina asyartu ilaik wa qala Abu Bakar ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafah ayusalli bin nas baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi man hubisa amsakuhu lidayyifuhu. Silakan biar selesai baca panjang ini. Dari Abu Abbas bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita bahwa di kalangan Bani Amr bin Auf terjadi persengketaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke sana untuk mendamaikan mereka dengan dikawal oleh beberapa orang sahabat. Setelah selesai mendamaikan, beliau ditahan untuk dijamu, sedangkan waktu sholat tiba, maka Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ditahan untuk dijamu oleh Bani Amr. Maka bagaimana kalau engkau menjadi imam bagi orang-orang yang akan sholat?" Abu Bakar menjawab, "Iya, kalau kamu menghendaki demikian." Kemudian Bilal beriqamah dan majulah Abu Bakar. Ia bertakbir dan orang-orang pun mengikuti takbirnya. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan di sela-sela shaf, lantas berdiri pada shaf pertama. Orang-orang bertepuk tangan, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menoleh di dalam sholatnya itu. Ketika orang-orang ramai bertepuk tangan, maka ia menoleh dan ia melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi isyarat kepadanya agar meneruskan sholatnya, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya sambil memuji kepada Allah dan melangkah mundur sehingga ia berdiri pada shaf pertama. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju untuk mengimami mereka. Setelah selesai sholat, beliau berpaling kepada para sahabat dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, kenapa ketika terjadi sesuatu di dalam sholat kamu sekalian bertepuk tangan? Sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk orang-orang perempuan. Siapa yang mengalami sesuatu di dalam sholatnya, maka hendaklah ia mengucapkan Subhanallah. Dan yang menjadi imam bila mendengar ada yang mengucapkan Subhanallah, maka hendaknya ia menoleh. Wahai Abu Bakar, apakah yang menghalangi kamu untuk meneruskan menjadi imam ketika aku memberi isyarat kepadamu?" Abu Bakar menjawab, Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah untuk menjadi imam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi ini panjang hadisnya. Dalam hadis ini ada 9 permasalahan. Banyak ya. Dalam hadis ini ada 9 permasalahan, persoalan atau pelajaran banyak. Ini kalau disemuain ya nggak selesai. Kalau dicepat-cepat bisa. Bu, ada berapa Bu? 1. Bersegera mendamaikan manusia hukumnya sunnah. Bersegera loh, mendamaikannya wajib ya kan? Ini bersegeranya loh Bu. Bersegera ya. Ya, itu sunnah, tapi mendamaikan hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang ribut-ribut segera apa?
Tapi kadang-kadang segera ini juga malah jadi nambah runyem, bisa gak? Betul? Nunggu suasana biar adem dulu bisa jadi. Apa sih itu lo ikut-ikut aja kan bisa gitu juga. Makanya, tapi hukum awalnya ini sunnah untuk bersegera mendamaikan. Yang kedua, biar cepat selesai. Sebagai pimpinan, hendaklah yang langsung mendamaikan terhadap pertengkaran sebagai pimpinan. Nah, pimpinan tuh dalam rumah tangga berarti siapa? Bapak gitu, jangan suami lah. Kalau ribut anak antar anak itu bapak. Jadi pimpinan rumah tangga itu bapak. Kalau suami nanti ributnya sama siapa? Nah sekarang kalau suami istri ribut, pimpinannya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya suami, bapaknya istri. Ini enggak, Pak Ustadz enggak, pimpinan beda. Kalau ada murid-murid ya beda lagi. Antar murid ya ustadznya gitu. Paham, Bu? Iya. Kalau murid-murid yang ribut, ya gurunya, ustadznya. Pimpinannya kan gurunya. Lah sekarang kalau antar gurunya ribut, ustadznya misalnya ada berapa ustadz ini? Kemis ini. Ribut, siapa yang dampingkan? Pengurus masjid. Yang punya otoritas ya, yang punya wewenang gitu ya. Semua ini pemimpinnya yang punya wewenang itu. Ya. Contohnya Nabi. Nabi ada sahabat yang ribut, yang langsung datang siapa? Nabi, karena pimpinnya Nabi, gurunya gitu ya, betul. Yang ketiga, diperbolehkan dalam tengah sholat terjadi penggantian imam. Diperbolehkan di tengah-tengah sholat, di tengah apa? Sholat berjamaah dalam penggantian imam. Jadi diperbolehkan penggantian imam dalam saat sholat. Contohnya tadi yang jadi imam pertama siapa? Abu Bakar. Kemudian para sahabat apa? Tepuk tangan kan, pada tepuk. Akhirnya Abu Bakar apa? Noleh, ternyata ada Rasul. Abu Bakar mundur, Nabi maju. Maju kok naik ke mimbar naik. Maju, maju ya. Maju kemana, Bu? Ke depan. Ke depan mana? Kok ke depan jadi imam? Ke depan imaman. Jadi apa lah baru? Jadi apa? Jadi imam ya. Apa ya? Jadi penggantian imam itu boleh. Ya, bukan imamnya dua, bukan. Imam dua nggak boleh. Yang berapa sekarang? Tadi berapa? 3, sekarang 4 ya. Yang keempat, kelebihan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibanding yang sahabat-sahabat yang lain. Kelebihan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibanding sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau ditanya siapa sahabat paling mulia, jawabannya apa? Abu Bakar As-Siddiq.
Karena apa? Yang diminta gantiin imam Rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sekalipun pada akhirnya Abu Bakar mundur. Kenapa kau mundur? Kata Abu Bakar, tidak pantas bagi anak Abi Quhafah. Mana dia? Jadi Abu Bakar itu adalah anak Abi apa? Quhafah. Gak pantas bagi anak Abu Quhafah untuk jadi imam sementara di belakang ada Rasul. Mananya apa? Ya. Gak pantas bagi istri kalau duluin. Setuju, Bu? Halo. Gak pantas bagi istri kalau bukan melawan, dengan lawan apa bahasanya apa ya? Dahuluin lah. Dahuluin putusan kalau lawan mah enggak. Duluin keputusan suami. Ditanya sama anak, "Mah, ini. Boleh. Nanya bapak dulu." Gitu, nanya bapak dulu deh. Mama mah nggak tahu, nggak tahu urusannya, gak bagus. Pertanyaannya, pernah nggak sebagai istri duluin keputusan, sebagai emak mutusin dulu sebelum bapaknya? Pernah nggak? Nah, ini nggak boleh, nggak pantas ya, nggak pantas. Kayak gitu loh. Jadi bukan masalah sholat aja. Coba. Ada sebagian ngomong, kok kita ngaji salah mulu ya gitu. Bu, yang di belakang kecapean ya. Kok kita salah mulu ya, berarti ya gitu. Sadar diri. Nomor berapa, Bu, sekarang? 40 dari tadi sih. 5 gitu. Masa ini enggak sudah. Nomor 5 ya. Cara mengingatkan orang sholat di saat terjadi kesalahan. Cara mengingatkan apa tadi? Di saat sholat terjadi kesalahan, untuk laki-laki dengan apa? Tasbih gitu ya. Dengan tasbih, dan untuk perempuan dengan bertepuk tangan, tapi enggak tepuk enggak begitu kan. Enggak kok sholat tepuk pramuka juga enggak, Bu. Ya tepuk artinya sekedar tahu aja. Biar cepet. Ya artinya enggak semuanya tepuk belakang, yang sop depan aja, yang di bagian depan yang deket imam, berarti kesalahan gitu. Misalnya gini kok nggak begitu gini. Ini aja tepukin tangan misalnya gitu bisa. Ya. Hah? Jangan jadi imam kalau itulah. Iya kalau ini kan kalau dari kesalahan dalam sholat gitu loh, mesti tahu lah. Makanya sama-sama ngaji. Yang jadi imam sering ngaji, yang jadi makmum juga sering ngaji masalahnya. Yang ke-6, diperbolehkan menoleh dalam sholat ketika ada hajat. Diperbolehkan menoleh dalam sholat ketika ada hajat. Hajat apa? Ada keperluan. Hajat itu keperluan. Misalnya lagi sholat ada ular jalan, tapi jangan bilang hei. Maksudnya apa? Nah, jadi astagfirullah misalnya atau apa. Yang penting jangan ngomong, dah, masya Allah,
Jadi noleh itu dalam sholat awalnya makruh. Noleh itu apa sih Bu? Apa pengertian noleh itu? Noleh itu apa? Memalingkan muka, itu namanya noleh. Bukan ke badannya, noleh begini. Jadi kalau itu bukan noleh. Noleh itu khusus memalingkanmu, makruh kalau nggak ada keperluan. Ada keperluan boleh. Jadi makanya noleh dalam sholat itu makruh. Awalnya noleh itu apa? Pahami dulu noleh. Noleh itu berpalingnya muka tanpa badan. Ya, kalau dengan badannya apa? Bukan noleh, apa namanya itu? Nengok ya noleh itu, Bu. Bahasa lain noleh menengok apa ya? Jenguk. Bukan melihat juga sama. Ya, jadi pokoknya noleh itu tanpa badan ya Bu ya. Kan ini apa namanya, badan ini harus terlalu kiblat. Nomor berapa? Bener mana ini bener? Begitu takut lama dicepetin berapa? 7 ya Bu ya? 7. Diperbolehkan bergerak dalam sholat ketika tidak, asalkan gitu ya, asalkan tidak banyak, asalkan tidak banyak. Diperbolehkan bergerak dalam sholat asalkan tidak banyak bergerak. Artinya sholat itu jangan banyak bergerak. Tapi kalau bergeraknya apa sedikit seperti tadi misalnya kaget ada apa gitu, itu boleh-boleh saja. Iya, kegaruk kan gerak juga. Itu apa namanya? Kegaruk boleh, garuk-garuk nggak boleh. Beda apa beda? Garuk-garuk nggak boleh, kegaruk boleh, garuk-garuk tidak boleh. Kegaruk kan sekali berarti kan? Sebab kalau udah garuk-garuk mana menikmati garukan, bukan udah gak sadar ya udah gak sholat lagi. Pokoknya gini, ide gerakan yang kelihatan apa menghilangkan nuansa dia sholat itu nggak boleh. Kalau masih nuansanya sholat ya misalnya gitu, jadi dikit-dikit kalem lah. Kalem tapi kok ya nggak boleh juga, jadi kan kalem ada yang menikmatin juga. Pokoknya sedikit lah ya. Ayo sedikit lagi. Keberapa sekarang? 9. Hah? 8. Mukhatabatul musul bi isyara aula min khabati bil ibarat. Bila terjadi sesuatu pada orang yang sholat seperti mendengar orang yang memberikan salam, maka hendaklah dia jawab dengan bahasa isyarat. Bila terjadi apa? Suatu dalam sholat seperti apa? Ada orang memberikan salam, maka hendaklah dia jawab dengan bahasa isyarat. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Oh lagi sholat.
Nggak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam dulu sebentar lagi sholat. Nggak boleh. Allahu Akbar. Orangnya masih salam juga. Ini orang budek amat ya gitu. Dah. Yang terakhir 9 terakhir. Lah ini udah mau lebih ya, maaf ya. Ini ngajinya tenanan berarti ini. Lama baru selesai. Tenanan nih. Bonus. Saya nggak ngapa-ngapain, kerjaan saya udah selesai. Ngecor udah kemarin. Jadi ibu nanti kalau ke rumah saya itu depan udah sadak semuanya. Ahad kemarin ngedak. Cuman saya ibu gak bantu aja. Makanan kagak bantu. Air kagak nganterin. Ahad kemarin ngecor 25 orang. Itu dari awal sampai akhir saya gali pondasi sendiri, ceker ayam sendiri, pasang tiang sendiri. Mau bantuin lah dikit-dikit. Saya rakit besi sendiri, ngecor rame-rame. 1 tahun persis, libur 5 bulan berarti berapa? 7 bulan terus. Lidak. Nah ini gelap, di rumah gelap. Ibu kalau bawa mobil masuk ya ada tiang-tiang. Alhamdulillah kemarin udah dipakai lomba anak-anak sekolah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bersyukur kepada Allah. Cuman saya ibu gak ngasih nasi bungkus kemarin. Kenapa? Saya gak bilang masalahnya. Ya makanya itu sama kayak gak bilang. Dah, mau ngomong apa tadi? Ya 9. Wali Songo berarti. Diutamakan menjadi imam dalam sholat yang lebih alim, dalam kurung apa? Pinter dalam agama ya, dan lebih tua, alim lebih tua, serta bagus bacaan Al-Qur'annya. Iya, cari yang apa? Lebih pinter, alim. Alim itu bukan sekedar hafal doang. Karena hafal kan banyak anak hafal tapi hukum fikih nggak ngerti. Akhirnya dia sholatnya ya repot gitu. Ini lebih alim itu lebih ngerti dalam bidang agama, fikihnya mana. Kemudian lebih tua dan lebih bagus baca Al-Quran. Jadi kadang-kadang yang bacaan Al-Qurannya bagus, lebih tua, lebih alim tapi dibelakangkan ya. Jadi kalau cari imam, ya imam masjidnya yang umurnya sudah tuaan, alimnya, agamanya bagus, bukan sekedar hafal, bukan kok bocah disuruh jadi imam nggak tahu hukum fikih, bukan. Ini masalah. Dan sempurnanya juga lagunya yang enak didengar. Ini kadang-kadang imam lagunya lagu ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngantuk. Imam kok bikin ngantuk. Cari yang semangat, yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sampai sini kajian kita, semoga aja semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitannya, dikabulkan hajat, diberkahi oleh Allah Taala, tetap iman, Islam, husnul khotimah, bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتحة وكرامة الفاتحة نسألك بها يا الله أن تتقبل ما بتعونك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا
وعدك الذي وعدت عبادك الملائكة أنت سبحانك إنا كنا ظالمين يا الله يا ربنا حسبنا نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير دعوهم فيها سبحانك وتحياتهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainuddin yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin. Demikianlah acara ini kita Sibuk.